Teuku Umar, strategi dan taktik yang mempermalukan Belanda. Tahun 1893, seorang pemimpin pasukan Aceh membelot ke kubu Belanda. Pembelotan yang menyebabkan kemarahan besar bagi rakyat Aceh. Bahkan, Cut Nyak harus menanggung malu karena tokoh perjuangan Aceh tersebut adalah suaminya. Tokoh pejuang Aceh yang membelot itu bernama Teuku Umar. Selama menjadi tentara Belanda, Teuku Umar berhasil dalam beberapa penyergapan pos-pos militer Aceh. Karena itulah Belanda memberikannya gelar Johan Pahlawan. Atas sumbangsihnya dalam menaklukkan pasukan Aceh, Teuku Umar dipercaya membentuk pasukannya sendiri. Beliau diberikan 250 personil dengan senjata dan logistik lengkap dari Belanda. Beberapa waktu kemudian, pasukannya bertambah lagi sebanyak 120 personil. Terdapat 17 panglima dalam pasukan itu, termasuk Panglaut yang menjadi tangan kanannya. Pembelotan Teuku Umar ke Belanda ternyata sekedar tindakan pura-pura. Setelah sekian lama bertempur melawan Belanda, Teuku Umar memutuskan mempelajari strategi militer dan kelemahan Belanda dari dalam. Caranya adalah dengan pura-pura membelot ke pihak kolonial. Bulan Maret 1896, sebuah kejutan diterima Belanda. Teuku Umar dengan pasukan bersenjata lengkapnya desersi dari dinas militer Belanda. Bahkan, pasukan desersi itu telah membunuh beberapa personil Belanda dan melukai ratusan di antaranya. Teuku Umar lahir di Melaboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Beliau merupakan putra dari seorang bangsawan Aceh, Teuku Ahmad Mahmud. Pada masa-masa awal Perang Aceh, Teuku Umar di usianya yang masih sangat muda telah melibatkan diri hingga kemudian dari berbagai pertempuran yang dilaluinya, Teuku Umar memutuskan pura-pura membelot ke Belanda. Bukan keputusan yang mudah, Teuku Umar harus menerima resiko dianggap sebagai pengkhianat. Seluruh Aceh memusuhinya, terutama Cut Nyak yang harus menanggung malu di hadapan bangsa Aceh. Ketika Teuku Umar mengakhiri sikap pura-pura pembelotannya, pasukannya telah memiliki persenjataan dan logistik yang melimpah. Terdapat 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg bubuk amunisi, dan sejumlah uang. Belanda yang marah karena ditipu mentah-mentah segera melancarkan serangan besar-besaran. Bukan perkara mudah menghabisi pasukan Teuku Umar. Mereka unggul dalam taktik gerilya dan penguasaan medan tempur. Pemimpin tertinggi pasukan Belanda, Van Hoots, kemudian menemukan sebuah cara. Dia merekrut seorang Aceh yang bernama Teuku Lebeh untuk memata-matai pergerakan Teuku Umar. Cara yang ditempuh Van Hoots mulai menuai hasil. Pergerakan pasukan Teuku Umar terpantau oleh Belanda. Hingga pada suatu hari, Belanda merencanakan penyergapan di pantai Melaboh. Pada 10 Februari 1899, pertempuran berkecamuk di kawasan pantai Melaboh. Belanda mengerahkan kekuatan besar untuk menghabisi pasukan Teuku Umar. Serangan Belanda secara mendadak itu menjatuhkan korban jiwa cukup besar di pihak pasukan Aceh. Teuku Umar, pejuang Aceh yang paling diburu Belanda, gugur dalam pertempuran. Perlawanan rakyat Aceh terus berlanjut hingga bertahun-tahun berikutnya. Dan salah satu tokoh Aceh yang meneruskan perjuangan adalah Cut Nyak istri Teuku Umar.